Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan juga rahmatnya agar bisa produktif dalam perkuliahan, yang dimana keadaan ataupun situasi pada tahun ini itu terkendala oleh COVID-19. Dan tak lupa salawat beserta salam marilah kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah sebaik-baik uswah dan juga sebaik-baik guru. Pada kesempatan kali ini, Islam dalam kemajemukan beragama, itulah judul ceramah singkat yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta yang dibawa oleh Nabi sebagai pembawa syariat dan juga ajaran, yang dimana ketika seseorang mengamalkan ajaran-ajarannya, maka ia akan bahagia dunia dan juga akhirat. Dan salah satu ajaran Islam yaitu mengajarkan kepada kita tentang menghormati agama-agama lain ataupun toleransi antara beragama. Seperti yang kita ketahui hadirin, kemajemukan beragama yang dapat diartikan keberagamaan agama di negara kita tercinta ini, Indonesia, sudah menjadi sunnatullah yang tidak dapat kita tolak dan kita tentang, sebab menurut Islam perbedaan-perbedaan tersebut adalah rahmat bagi kita, dan itu adalah tugas kita sebagai umat Islam untuk senantiasa toleran dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Berbicara mengenai Islam dalam kemajemukan beragama, pada saat Rasulullah SAW di Mekah, beliau hari-harinya selalu berbaur dengan masyarakat pagan, penyembah berhala, bermacam-macam tipe manusia yang beliau hadapi pada saat itu. Ada yang tidak menentang dakwah Nabi meskipun tidak mau masuk Islam, dan ada juga yang menentangnya. Suatu ketika pemuka Quraisy berusaha menghentikan dakwah Nabi secara halus ataupun diplomasi. Dikisahkan mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah. Langkah yang pertama dengan menawarkan 3 TA. Apa itu 3 TA? Yaitu harta, tahta, dan juga wanita. Usaha ini gagal. Lalu yang kedua, dengan menawarkan konsep toleransi beragama, yaitu dengan cara saling bergantian melaksanakan ibadah agama mereka di Ka'bah. Menanggapi ajakan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat, yaitu surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Pada ayat terakhir, ayat ke-6, ada kata-kata lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sejarah membuktikan agama Akhton masuk ke Mesir dengan menghancurkan tempat-tempat ibadah yang bernama Amun. Agama Kristen masuk ke Mesir dengan membunuh penganut agama Mesir kuno. Agama Romawi, paganis, masuk ke Mesir dengan membunuh penganut Kristen Koptik. Islam masuk ke Mesir, tidak satu pun rumah ibadah yang dibakar. Tidak seorang pun pendeta yang dibantai. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang bunyinya man adzani dzimmi faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Siapa yang menyakiti kafir zimmi sungguh telah melukaiku, dan barang siapa yang melukaiku maka ia melukai Allah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana Islam menyikapi berbagai macam agama yang ada di dunia ini?
Jelaslah bahwa firman Allah Subhanahu wa taala tersebut mengajarkan kepada kita, umat Islam, agar jangan menghina, melecehkan, dan memerangi ajaran agama lain. Biarkanlah kaum Kristiani mengamalkan ajaran cinta kasih Isa Al-Masih. Umat Hindu mengamalkan ajaran Veda Vedanta Resi Agatya. Demikian juga kepada umat Buddha, biarkanlah mereka menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Begitu besar penghargaan Islam terhadap agama lain, maka hendaklah kita aplikasikan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan bertoleransi antar umat beragama. Boleh kita toleran mengenai muamalah terhadap agama yang lain, akan tetapi kita dilarang untuk bertoleran dengan masalah keyakinan ataupun akidah terhadap agama lain. Berikut ini adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lain. Yang pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun dia, apapun agamanya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Hadis riwayat Bukhari nomor 2363 dan Muslim nomor 2244. Nah, pada hadis tersebut ada bunyi orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Yang menolong ya, yang menolong. Nah, jadi kalau misalkan orang yang kita tolong itu berbeda agama dengan kita, berbeda dengan Islam, nah, maka di situ di hadis terakhirnya akan mendapatkan ganjaran pahala. Maka amat luar biasa begitu. Terus yang kedua, tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua, terutama orang tua yang non-muslim. Islam meminta kita untuk tetap berbuat baik kepada orang tua, meskipun mereka memaksa kita agar kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini Allah berfirman pada Quran surat Luqman ayat 15 yang bunyinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Bermuamalah yang baik seperti memberikan hadiah atau sumbangan, dan tidak zalim terhadap keluarga dan kerabat non-muslim. Sahabat dai sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, mulai hari ini stop mengatakan bahwa Islam itu keras. Stop mengatakan bahwa Islam itu memaksa. Stop mengatakan Islam itu teroris. Sebab Islam adalah agama yang tenang, damai, tentram, dan indah. Dengan demikian, hadirin, jangan jadikan perbedaan sebagai dasar perpecahan. Saatnya kita menyatukan perbedaan, hilangkan kesombongan, jauhi keegoisan, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.